Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis ISO di perusahaan Unilever Tbk yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aida Fikdanisa, dan juga teman saya, Sherly Febiana. Ya, untuk materi pertama itu ada pengertian ISO 14001 yang dimana menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan. Artinya sistem manajemen perusahaan yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses yang digunakan dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran, dan juga komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Tujuan ISO 14001 adalah untuk memungkinkan organisasi dari semua jenis atau untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen serta bertanggung jawab pada lingkungan, seperti keberlanjutan sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan juga minimalisasi dampak lingkungan. Lalu yang kedua ada pengertian ISO 9001, yaitu standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga atau organisasi yang telah mendapat akreditasi atau pengakuan dari pihak lain yang independen. ISO tersebut dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Lalu ada 8 prinsip manajemen mutu ISO, yaitu 1. Fokus pada pelanggan, 2. Kepemimpinan, 3. Keterlibatan orang dalam membangun misi perusahaan, 4. Ada pendekatan proses, 5. Ada pendekatan sistem manajemen, 6. Ada peningkatan berkesinambungan, 7. Ada pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan, yang ke-8 ada hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Lalu kelompok kami mengambil contoh di perusahaan Unilever Tbk. Di PT Unilever Indonesia Tbk ini telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam 2 segmen usaha. Lalu dibagi menjadi 2 segmen usaha, yaitu home dan personal care, dan juga food and ice cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia juga memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan juga Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Visi mereka adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yaitu yang berlandaskan tujuan mulia atau purpose led, dan mampu bersaing di mana
dan mampu bersaing di masa depan atau future fit. Lalu ISO 14001 dalam perusahaan Unilever, standar kerangka perawatan lingkungan PT Unilever menggunakan ISO 14001 sejak tahun 1990-an yang mengalami perubahan dan penyesuaian setiap tahunnya. Setiap organisasi Unilever harus menetapkan standar kerangka safety, health, and environmental care atau SHE formal untuk perawatan lingkungan dan juga berdasarkan standar sistem manajemen ISO 14001. PT Unilever meminta agar masing-masing organisasi untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi aspek lingkungan dari produk, operasi, kegiatan, atau layanannya agar dapat menentukan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Hal-hal ini harus ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan pada standar Unilever dan juga undang-undang lingkungan. Contoh standar termasuk yang untuk manufaktur pihak ketiga atau termasuk standar lebih lanjut untuk pabrik baru, audit, laporan dan verifikasi sistem manajemen, pelaporan kinerja lingkungan, pemberitahuan dan penyelidikan, dan pelaporan insiden (SHE). PT Unilever juga telah mengembangkan standar NISE seperti sumber biomasa atau bifenyl poliklorinasi dalam peralatan listrik di mana kegiatan ini berlaku. Lalu selanjutnya ada ISO 9001 FSC 22000 dan cara pembuatan kosmetika yang baik. Kualitas produk merupakan prioritas utama bagi Unilever. Setiap tahap dalam proses pengadaan, produksi, dan distribusi mengikuti prosedur pengendalian mutu yang ketat. Untuk memastikan jaminan kualitas, PT Unilever menerapkan dan memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Keamanan Bahan Makanan FSC 22000, dan Good Manufacturing Practice pabrik-pabrik serta Good Warehousing Practice di rantai distribusi. Keseluruhan proses inovasi produk-produk ini menjalani penilaian keamanan dan kesehatan yang ketat, serta memenuhi aspek regulasi dan hukum. Penilaian kembali dilakukan terhadap produk-produk baru sebelum diluncurkan untuk mencegah tersebarnya produk-produk di bawah standar ke pasar. Lalu selanjutnya ada hubungan ISO dengan pelanggan. ISO berhubungan dengan pelanggan karena standar ISO membantu perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan. ISO yang artinya ISO yang disingkat yaitu International Organization for Standardization adalah standar internasional yang membantu perusahaan mengelola proses bisnis termasuk pelayanan pelanggan. Standar ISO dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk atau layanan dan juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Berikut beberapa manfaat ISO bagi pelanggan. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketiga, membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan. Yang
keempat itu ada membantu perusahaan memberikan produk atau layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang kelima ada membantu perusahaan memberikan layanan terbaik. Yang keenam ada membantu perusahaan menjaga kualitas produk secara konsisten. Lalu ada contoh ISO. Beberapa contoh standar ISO yang berhubungan dengan pelanggan adalah ISO 9001, yaitu standar yang membantu perusahaan menjaga komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua ada ISO 10004 tahun 2018, standar yang mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada ISO 22000 tahun 2018, standar yang membantu perusahaan meningkatkan kualitas pangan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Shirley. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Standar ISO memiliki kelebihan dan kekurangan, di antaranya kelebihannya meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan goodwill perusahaan, mencegah pemborosan, membantu perusahaan bersaing secara global. Untuk kelemahannya, memerlukan investasi yang besar dalam waktu, uang, dan sumber daya manusia. Struktur yang kaku sehingga kurang fleksibel, fokus pada kepatuhan daripada inovasi, sulit menyesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi organisasi, biaya sertifikat yang besar, sulit menyesuaikan dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, potensi kehilangan fokus pada tujuan pelayanan publik. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi saat ini. Yang pertama, ISO 14001 adalah standar untuk sistem manajemen lingkungan, dan ISO 9001 adalah standar untuk sistem manajemen mutu. Dan yang kedua, beberapa pabrik Unilever Indonesia telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001 dan ISO 9001. Untuk yang ketiga, pada tahun 2002, sekitar 30% dari hasil produksi Unilever berasal dari pabrik yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001. Dan yang terakhir, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk juga telah menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan standar ISO 14001. Nah, yang terakhir ada pertanyaan dari teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di link di bawah ini. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.